caranya untuk menghadapi rentenir itu gimana gitu Pak Haji, supaya kita sedekahnya supaya ibadahnya itu celana dalam ibu yang bekas men hari pertama kalau ibu masih men, iya, Pak Haji. kalau ibu nggak men, celana dalam ibu yang 9 hari nggak ganti, iya, digantungin di depan pintu rumah. Nanti debt kolektornya nggak datang. Kemarin sudah Pak Haji sempet, tapi dia nggak datang sih Pak Haji, tapi dia WA terus, telepon gitu Pak Haji. Tutup HP ibu pakai celana dalam ibu yang bekas men hari pertama. Iya. HP ibu ditutup. Selama ditutup nih HP-nya nggak bakal ngeneror ibu. Itu selama berapa lama Pak Haji nutupnya? Sampai HP ibu bentuknya kayak celana dalam. Terus gimana Pak Haji saya mau nerima telepon Pak Haji? Ibu nerima telepon harus pakai celana dalam? Ya, sarung celana dalam. Halo. Jadi kemana-mana celana dalamnya ditaruh di bawah. Oh, di bawah, bukan ditaruh di HP saya. Taruh di HP. Jadi Bu, telepon ada sarung celana dalamnya. Jadi nanti kan orang lihat, Bu, itu sarung HP. Ya, model 2000 tahun 2025. Oh gitu, beneran Pak Haji. Sebenarnya kami kesini ini selain mau ketemu Pak Haji itu mau ucap syukur sih Pak Haji. Selama ini kan mau sewa toko disewain, dijual tuh nggak ada yang mau gitu loh. Tapi alhamdulillah semenjak suami saya itu ngerjain yang sholat bangun jam 00, mandi pandan, terus sholat, terus ngaji walaupun belum 12 juz itu Pak Haji, yaitu ada tiba-tiba orang datang mau sewa toko tanpa tadi Pak Haji, tanpa nawar gitu. Jadi kemarin kami dapat DP, kata suami saya walaupun belum bisa yang 10 juta karena masih di DP, jadi ikut aja dulu yang 2 juta supaya bisa ketemu Pak Haji gitu Pak Haji. Terus? Jadi ya itu tadi Pak Haji yang supaya rentenir tadi nggak nagih-nagih itu Pak Haji. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujiono dari Lampung, Pak Haji. Ya, sehari-harinya apa? Sehari-harinya usaha. Usahanya apa? Dagang. Usahanya apa? Dagang. Dagang? Ya. Yang dijual apa? Dijual elektronik. Elektronik? Ya, elektronik. Dagang di rumah apa di kios atau di toko? Toko. Ya. Tokonya sewa atau punya sendiri? Punya sendiri. Dulu punya alat motor cuman sudah tutup. Ini nerusin punya orang tua, tinggal elektroniknya. Elektronik ini dari dagangan emasnya atau punya orang punya tua? Orang tua ini nerusin. Kalau yang punya saya sudah tutup Pak Haji. Alat motor. Nah, ya yang saya mau tanya, ya kami dari nikah istilahnya usaha terus nggak berhenti, cuman nggak ada ngumpul gitu Pak Haji, nggak ada usahanya gitu. Itu istri saya. Usahanya ya nggak pernah ngumpul ya, gimana? Uangnya ya istilahnya sering ke ini juga sih, apa dulu orang-orang pintar gitu juga. Terus? Yang mau nanya Pak Haji, kenapa gitu kok sampai sekarang banyak apa hambatan gitulah istilahnya mau rezeki kok. Kalau dulu gampang nyari uang gitu pas masih habis nikah gitu kan. Habis nikah? Rezekinya gampang itu waktu buka alat motor dulu gitu. Masih punya anak 1, 2, sekarang sudah jauh. Orang tua saya sudah almarhum semua ini. Jadi saya sekarang pernikahan udah berapa tahun? Pernikahan sudah 21-an. 3 anak. Coba ingat-ingat. Romantis mana waktu pengantin baru sama sekarang? Sekarang jadinya. Romantis. Romantis tau gak romantis? Iya. Apa ya romantis ya? Romantis. Perhatian.
Bawaannya pengennya ML mulu. Mas sekarang, kalau dulu kan sering ribut. Waktu pengantin baru, malam pertama, Oh, waktu anak pertama, waktu anak dua masih kecil-kecil. Beda bos. Orang kalau romantis rezekinya nggak pernah putus. Orang baru kawin malam pertama, tahun pertama, tahun kedua. Kenapa rezekinya banyak? Karena kita romantis, bawaannya pengen pulang, pengen nenen. Bawaannya pengen pulang, pengen ML. Bawaannya pengen pulang, pengen kangen. Kalau sekarang kan enggak. Boro-boro mikirin ML, boro-boro mikirin nenen. Udah pening. Iya Pak Haji. Diganti bos, dibalik. Harus romantis. Kasih sayang, cinta kasih, terima kasih. Cuman itu aja, lebih dari itu enggak. Tapi kan kita hati kecil suka, kenapa ya kok rezeki saya sekarang seret ya? Orang tua saya meninggal, papa saya meninggal. Jangan-jangan. Nah, ucapan adalah doa. Jangan itu dan masuk. Jangan. Iya. Tinggal diperbaikin aja cinta kasih. Kecuali kalau lo bangkrut banget, nah baru tuh nanti lo paksain. Minta waktunya saya untuk khusus. Nanti lihat penyebabnya apa. Bisa karena kelakuan kakek kita, bisa kelakuan karena orang tua kita, sehingga jatuh di kita, namanya karma. Ya itu Pak Haji, sekarang lagi anjlok bener habis. Istilahnya utang banyak gitu. Ya, ini toko yang alat motor saya mau saya jual. Sudah lama belum laku juga. Toko yang ini juga mau saya jual, yang elektronik. Kan kalau itu masih punya orang tua. Tapi yang pasti kalau dijual untuk bayar hutang saya dulu. Gitu. Jangan. Ya makanya kalau lu jual habis banda lo. Kalau lu jual habis banda lo. Jangan lo tinggal perbaikin aja. Romantis aja sama bini lo. Alhamdulillah ruko yang alat motor kan selama ini mau dijual itu kan sudah mau lelang, sudah dua-duanya. Ya. Udah mau lelang. Nah itu kemarin kan suruh Pak Haji lihat di YouTube kan. Saya 2 kali ini kesini, waktu itu sudah beberapa kali ketemu Pak Haji. Disuruh kencingin. Kok alhamdulillah ada yang datang mau nyewa. Ya bisa kesini itulah dapat ini DP sewaan itu orang. Ya tadinya maunya yang privat yang 10, cuman karena untuk jalan nggak cukup, ini saja bawa motor ke sini saya. Pokoknya gini bos. Iya, Pak. Lo praktekin dulu ilmu RDAY, semuanya lo praktekin. Nanti kalau lo memang ada rezeki, ada umur panjang, paksain yang privat khusus. Nanti dilihat kenapa kita bangkrut. Apa karena kelakuan kakek kita sehingga kita cucunya kena? Kakek kita mafia, kakek kita pengkhianat, kakek kita suka jolimin orang, suka makan duit orang dulu kakek kita, sehingga kena ke cucu. Nanti kita lihat apakah orang tua kita suka makan duitnya partner kerjanya. Jadi dia punya partner, orang tua kita punya partner, partnernya duitnya dimakan, dirampok, dikuasain tanpa pikir karma ada. Dia nggak mikir karma, sehingga kena ke kita sebagai anaknya. Ya orang tua juga bapak beneran benar banyak punya ini juga sih, apa dulu keris-keris apa gitu. Ya banyak dia. Nanti kalau lo punya duit 10 juta, gampang itu mah, nomor 2 mah. Gitu. Setelah gue pelajarin, kenapa Pak Haji kok saya bangkrut terus? Ya bapaknya dulu suka ngembat. Semua perempuan diembatin sama dia. Nah, nggak boleh. Kecuali kalau dia ngembat bayar, nggak gratis, gue setuju. Tapi kan dia ngembat gratis. Yang kena kita sebagai anaknya. Atau emaknya sama bapak kita mafia, makanin duit partnernya. Hahi, kena ke anak kita. Bapak kita udah mati, emak kita udah mati, tinggal kita yang susah. Tapi bisa gak tolak balanya? Bisa, kecil bos.
Ya, kan ada tolak balanya. Iya. Atau dulu bapak kita mata-mata udah kerja sama si A tapi pihaknya ke B, itu namanya mata-mata. Itu yang kena anaknya, bos. Ada banyak. Di sini ngambil gaji, di sana dapat duit, ada bos. Iya, Nah, yang kena siapa? Anaknya. Iya. Kok tahu Pak Haji? Ya itu mah gampang. Tapi nanti yang privat khusus aja. Oh, gitu Kalau aja. sekarang global aja. Iya. Kan sedekah recehan cuma 2 juta. Iya, Oke? Pak Haji. Iya. Yuk sebelahnya. Nama. Makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama Ustuhri Tinggal di. Pandeglang. Sehari-harinya apa? Buka warung sembako, tapi bangkrut sekarang. Apa? Warung sembako. Warung sembako. Iya, tapi bangkrut sekarang. Bangkrut. Iya. Udah nggak ada dagangannya sama sekali. Ada ya, ada. Dikit doang gitu. Dikit doang. Ya biasanya tadinya omset lumayan lah, paling gede atau dapat 1 juta, sekarang sampai 50.000 sehari dapatnya. Ya. Barang nggak ada, udah nggak ada. Nanti bapak praktekin ilmu RDAY kayak tamunya RDAY orang Indramayu. Iya, iya. Bangun jam 00, Iya. senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Nanti dibimbing sama Allah, bapak bisnis apa sembako atau dibimbing bisnis lain. Yang penting bapak berbuat dulu, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Paksain. Nanti bapak diarahin sama Allah. Mungkin nggak sembako rezeki bapak. Bapak rezekinya di bisnis lain. Bapak udah nggak usah ikut pelatihan-pelatihan. Kan sekarang banyak pelatihan-pelatihan tuh. Ya. Pelatihan ini. Ya. Misalkan avialit atau pelatihan apalah atau apalah. Jangan. Buang-buang waktu. Buang-buang duit. Udah aja bapak bangun jam 00. Senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Tapi yang selama ini saya amalkan udah selama kira-kira 6 bulan gitu, ilmu dari RDA ya. Pertama celana dalam dibalik, terus setiap habis sholat baca alhamdulillah 999 gitu tiap saat. Kadang-kadang sampai Isya itu full 27 kali, kadang-kadang gitu ya, kadang. Tapi kalau mandi itu mah cuma 3 kali doang, nggak kuat, matanya ngantuk, mata ini yang nggak kuat, gini gitu jadi. Lawan. Justru itu saya kadang-kadang kalau mandi mah kuat sih, mandi mah nggak ini, cuman gitu mata ini yang bikin masalah. Kan tadi saya nggak ngomong celana dalam dibalik. Saya ngomong enggak. Iya. Yang saya omong aja tadi, iya. bangun jam 00, Iya. senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Itu dulu. Alhamdulillah, 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 999 kali. Iya. Boleh. Sehari 27 kali, tapi kan saya nggak ngomong. Iya. Ini dulu nih yang bangun jam 00. Iya. Senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Itu dulu. Ini aduh nggak bisa ngeliat matanya masuk. Matanya udah ini, aduh. Kadang-kadang Matanya. kalau, iya. Sebelah udah kurang awas. Gitu. Kadang-kadang apa kayak ini gitu. Mudah gitu ini. Kadang-kadang. Pak nih, Bapak kan nggak mau baca Quran nih, 12 juz. Iya. Nanti Bapak meninggal dikubur. Kuburannya kan karena Bapak nggak baca Quran, nggak terang. Mau nggak? Nggak mau. Bapak mau nggak siksa kubur sampai kiamat? Kita nggak tahu nih kiamat berapa lama lagi. Iya. Bapak selama nunggu kiamat siksa kubur, mau nggak? Nggak mau. Mumpung Bapak sehat, mumpung Bapak masih sehat, masih rep, paksain aja dulu, gimana? Paksain dulu. Kalau itu setiap subuh suka ngaji Yasin, kalau itu terus kalau ngaji ini kalau siang doang baru agak ini gitu enak gitu. Sekarang Bapak udah baca ngaji Yasin habis subuh. Iya. Ekonominya berubah gak? Enggak. Ya udah, kenapa diterusin? Berhentiin dulu. Pakai ilmunya RDAY dulu yang
yang udah teruji, kan udah dipraktekin sama sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Pokoknya kalau Bapak mau ikutin saya, kalau nggak mau saya angkat tangan. Tapi kalau Bapak mau turun tangan kerjaan itu. Tapi kalau Bapak nggak mau saya angkat tangan. Tinggal pilih aja. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Kalau misalkan nggak 12 juz, misalkan semampunya misalkan berapa juz gitu. Kalau Apa? kalau misalkan semampunya, misalkan sekuatnya gitu, bisa. Bisa, tapi saya maunya pelan-pelan, besok ulangi lagi. Iya. Pelan-pelan, besok ulangi lagi. Pelan-pelan, besok ulangi lagi. Iya. Sampai 12 juz. Bisa? Siap, bisa. Bisa? Siap. Yuk, sebelahnya. Dan gini ada sekali lagi gitu. Jadi gimana ya? Apa? Masalah ini juga, ya gara-gara itu ekonomi juga. Jadi masalah rumah tangga hampir mau ini gitu. Pak, semua rumah tangga kalau Bapak duitnya nggak ada, hampir gue sabdain cerai. Perempuan kalau nggak ada duitnya mana mau kawin sama Bapak. Betul gak, Bu? Jawab lo sebagai perempuan. Ya lo mesti paksain. Berbuat. Lu jangan mau kondo. Tau gak mau kondo? Modal ya Bu ya. Laki-laki mau kondo, boleh konyendo, boleh kondonya gede. Duitnya juga harus gede. Iya, tapi dulu mah enggak, dulu mah apa aja. Sekarang aja. Ya sekarang karena nggak ada uangnya, Pak. Kebutuhannya banyak. Jadi istri mau ngatur bayar ini juga susah. Makanya dia udahlah gue gugat aja lu lah. Begitu. Ya, Bu. Betul lah, Bu? Kurang ajar. Ibu-ibu kurang ajar. Kameramen emang nggak disortir nih tamu-tamunya nih. Yang kayak gini jangan dimasukin apa? Soalnya kan ini live seluruh dunia. Aduh, nggak lah, humor. Apa? Kalau bisa mah ini apa ya, bukan ini ya apa namanya, uang apa, uang bibit itu Pak Haji. Hah? Uang bibit. Uang bibit? Iya. Nggak usah pakai uang bibit. Bapak tinggal tadi sholat dulu. Iya. Buat apa dikasih uang bibit? Sholat dulu. Iya. Sholat dulu. Iya. Uang bibit mah recehan nanti dikasih gratis. Ngapain uang bibit? Sholat dulu. Bisa? Bisa. Yuk, sebelahnya. Sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslihin. Sehari-hari pedagang nasi goreng udah selama 30 tahun Pak Haji. Gerobak, warung apa di rumah? Di kios Pak Haji. Oh, kios. Sewa apa punya sendiri? Yang pertama selama 20 tahun itu punya sendiri. Nah, terus berhubung pendapatannya merosot, nah yang punya sendiri saya kontrakin, saya ngontrak yang lebih murah, tapi alhamdulillah lebih laku dari yang punya sendiri Pak Haji. Yang sekarang kontrak 15 juta per tahun Pak Haji. Ya. Tapi alhamdulillah selama 13 tahun kesini ya alhamdulillah omset ya di atas 500, 700 itu. Ini belakangan ini. Jadi untung bersih berapa? Ya kalau pendapatan 700 ya paling ya 200, 150 bersih Pak Haji. Kira-kira untung bersih berapa per hari? Untung bersih 200, kalau lagi bagus ya sampai 400 Pak Haji. Ini lagi agak turun Pak Haji. Untung bersih berapa? 200.
Tapi nggak seimbang sama kebutuhan Pak Haji. Kadang sering ya putar-putar lah Pak Haji. Kenapa? Iya, untung bersih segitu kadang buat kebutuhan ada setor bank, ada buat kebutuhan anak di rumah. Enggak, nih dagangnya nih untung bersih Untungnya berapa 200. nasi goreng sekarang 200. nih? Hah? 200. 200? Iya. Wow. Kecil banget. Kalau bisa mah 2 juta Pak per hari. Amin Pak Haji, minta doanya Pak Haji. Tadi ajarin ya. Iya. Oke, yuk sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Rianingsih dari Tegal. Tegal. Ya, Pak. Coba nanyanya pakai bahasa Tegal. Nggak Tegal. Coba nanyanya apa pakai bahasa Tegal. Tantangan Pak Haji. Aku pantakan Pak Haji. Oh iya. Kesini sama siapa? Kan Bojo. Mana? Eh, Oh Pak Pujo. sama Oh sama Bojo. Suami. Oh kirain Pak Pujo. Bojo itu suami Pak Haji. Ya deketin mic-nya. Coba ngomong pakai bahasa Tegal. Pertanyaannya apa? Alan aku Rianingsih, aku dagang ketoprak Pak Haji. Dagang ketoprak ya belum lama sih, baru paling setahun setengah atau 2 tahun. Paling dagang ketoprak, paling dapat paling banyak 500 atau 300 gitu Pak Haji. Terus? Ya kepengen ada kemajuan lah gitu Pak Haji. Caranya gimana? Caranya gimana kemajuan? Nanti diajarin ya. Yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nancy dari Lampung Pak Haji. Sehari-hari kalau di rumah itu buat kue kayak gitu Pak Haji. Tapi sambil ngajar juga. Kemarin itu habis dari sini ketemu sama Pak Haji itu ikut tes P3K Pak Haji. Tapi alhamdulillahnya pas hari tesnya sakit Pak Haji. Sakit. Iya, vertigo gitu Pak Haji. Terus? nggak jadi ikut tes. Mm-mm. Pokoknya pulang dari sini tuh saya kena apa namanya itu Pak Haji, diare. Saya mau nanya ke siapa, nggak taunya ada tuh di YouTube-nya Pak Haji gitu. Katanya kalau dari sini tuh ada kena diare apa kayak gitu loh Pak Haji. Jadi saya habis dari sini tuh diare gitu. Nah, yang mau saya tanyain tuh Pak Haji, saya kesini kan sama suami. Kami itu kan sekarang itu ada terlilit hutang di bank. Terus yang agak ekstrim itu utangnya di rentenir Pak Haji. Kemarin itu sempat pinjam uang untuk usaha, ternyata tertipu. Nah, yang mau saya tanyakan itu, karena saya pernah lihat YouTube Pak Haji, kata Pak Haji kan dicuekin aja gitu Pak Haji. Yang penting kita sedekah gitu. Nah, caranya untuk menghadapi rentenir itu gimana gitu Pak Haji, supaya kita sedekahnya supaya ibadahnya itu celana dalam ibu yang bekas men hari pertama kalau ibu masih men, iya, Pak Haji. kalau ibu nggak men, celana dalam ibu yang 9 hari nggak ganti, Iya. digantungin di depan pintu rumah. Nanti debt kolektornya nggak datang. Kemarin sudah Pak Haji sempet, tapi dia nggak datang sih Pak Haji, tapi dia WA terus, telepon gitu Pak Haji. Tutup HP ibu pakai celana dalam ibu yang bekas men hari pertama. Iya. HP ibu ditutup. Heeh. Selama ditutup nih HP-nya nggak bakal ngeneror ibu. Itu selama berapa lama Pak Haji nutupnya? Sampai HP ibu bentuknya kayak celana dalam. Terus gimana Pak Haji saya mau nerima telepon Pak Haji? Ibu nerima telepon harus pakai Celana dalam. ya sarung celana dalam. Halo. Jadi kemana-mana celana dalamnya ditaruh Di bawah. Oh, dibawa, bukan ditaruh di HP saya. Taruh Pak di Haji. HP. Jadi ibu telepon ada sarung celana dalamnya. Jadi nanti kan orang lihat, Bu, itu sarung HP. Ya, model 2000 tahun 2025. Oh gitu, beneran Pak Haji. Sebenarnya kami kesini ini selain mau ketemu Pak Haji itu mau ucap syukur sih Pak Haji. Selama ini kan
mau sewa toko disewain, dijual tuh nggak ada yang mau gitu loh. Tapi alhamdulillah semenjak suami saya itu ngerjain yang sholat bangun jam 00, mandi pandan, terus sholat, terus ngaji walaupun belum 12 juz itu Pak Haji, yaitu ada tiba-tiba orang datang mau sewa toko tanpa tadi Pak Haji, tanpa nawar gitu. Jadi kemarin kami dapat DP, kata suami saya walaupun belum bisa yang 10 juta karena masih di DP, jadi ikut aja dulu yang 2 juta supaya bisa ketemu Pak Haji gitu Pak Haji. Terus? Jadi ya itu tadi Pak Haji yang supaya rentenir tadi nggak nagih-nagih itu Pak Haji. Terus sama mau nanya itu kan, karena saya kan masih honor Pak Haji, saya minta sabdanya itu lebih baik diteruskan ngajarnya itu Pak Haji atau nggak usah gitu Pak Haji. Maunya ibu? Maunya saya kayak kata Pak Haji nggak usah kerja gitu, tapi duit datang sendiri. Ya Bu, bikin tajuk Allah bisanya apa? Kemarin yang tadi Bapak nomor 2 tuh saya bilang sama yang Bapak tadi tuh. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Kalau belum bisa 12 juz jangan keluar dulu, jangan ngundurkan diri. Kalau kita ketiduran gitu gimana Pak Haji? Pasang alat kelamin ibu NCB listrik. Tahu gak NCB listrik? Ibu beli NCB listrik, minta tolong Pak Haji Marco suruh masangin. Nanti saya yang pandu. Nanti saya pandu cara masangnya. Jadi kalau ibu ketiduran nanti dia jeplak, plak. Banyak jualannya Pak Haji. Hah? Banyak. Iya Pak. Hah? NCB kan? NCB. Ambil satu dipasang di alat kelaminnya istri. Jadi kalau ibu kesiangan dia jeplak, cetak. Nanti tugas suami naikin, naik lagi. Ya alhamdulillah kalau ngaji ya belum selesai, nggak sampai 12 juz aja, alhamdulillah masih jalan. Bu, kenapa saya paksain baca Quran 12 juz? Kenapa? Di mana-mana di Indonesia Bu, one day one juz. Kenapa di RDAI 12 juz? Karena kita lihat dasarnya sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf itu 30 juz khatam Quran. Tangannya tangan emas. Dia megang toko, maju. Megang ini sukses, megang ini jadi. Saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini juga seperti itu. Rumah tangga nggak cerai, rumah tangga langgeng, duitnya ada. Istri mau apa coba? Papa, aku mau kucing. Beli. Berapa harga kucing? 27 juta, beli. Papa, aku mau beli emas. Berapa? 25 gram, beli. Papa, aku mau atlamin papa pendek. Bawa ke servis Permak Lipes. Apa? Maerot. Itu sehari aja mau. Mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Sehari aja mau beli apa sayur aja susah Pak Haji sekarang, makanya. Bos, ya. lo tahu gak kenapa hidup lo susah? Ya. Karena doa gue tiap malam kalau gue tahajud, gue doain biar lo susah. Kenapa? Karena kalau lo nggak susah, nggak bakal datang ke RDAI, nggak bakal datang ke RDAI. Jadi yang disalahin jangan nasib gue. Oh, iya. Ya makanya ditolongin Pak Haji. Ya itu tadi kan gue suruh baca Quran 12 juz. Iya Pak Haji. Gue suruh. Siap, siap. Jangan nyalain nasib, yang disalahin gue aja. Karena gue yang doain lo biar lo hidup susah. Ya dari sekian banyak hutang tadi Pak Haji ya, toko Maudi itu sudah nyerah, kami udah pasrah kata Pak Haji kan. Cuman yang rentenir ini nggak jauh sih rumahnya orang Pak Haji. Selain WA ketemu kadang. Ini udah ya nggak dibayar-bayar karena nggak ada penghasilan juga. Gampang bos, Ya, tidak ada satu tamu RDAY yang hajatnya tidak Allah kabulin, tidak ada. Amin, Pak Haji. Hampir 100% dikabulin semua karena ilmunya ada di Al-Quran itu. Dan RDAY sebagai pendampingan, kita dampingin. Iya Pak Haji. Tenang aja. Ya mohon ini. Bisa? Yuk sebelahnya. Nama saya Muslimah dari deketin Malang. mic-nya.
Nama saya Muslimah dari Malang, Jawa Timur. Muslimah. Iya. Muslimah. Iya, betul. Kesini sama siapa Muslimah? Sendiri, Pak. Sendiri. Iya. Umurnya berapa? 65. 65. Tingginya berapa? 145. Ini sih acara apa? Ditanya tingginya. Tingginya 100? 45. 125. 45. Hah? 45. 145. Iya. Tingginya. Bisa gak ditinggiin lagi? Udah nggak bisa, Pak, udah tua. Umurnya 65. 65. Sehari-hari apa kegiatannya? Nganggur, Pak Haji, sekarang. Nganggur. Iya. Sebelum nganggur apa kegiatannya? Dulu di Malaysia saya. Dulu di Malaysia. Saya pulang Kerja jadi apa di Malaysia? jualan, Pak Haji. Jualan apa? Jualan sarapan pagi. Hah? Jualan sarapan pagi. Jualan sarapan pagi. Iya. Ibu sebagai pemiliknya atau karyawannya? Pemiliknya. Pemiliknya. Join atau sendiri? Sendiri. Sendiri. Sama arwah suami lah. Sama suami. Sekarang suami masih ada atau udah tewang? Udah tewas, udah meninggal, Pak. Tewang. Tewas. Ini sadis bener nih istri. Sudah meninggal, Pak, 2016 meninggal. Dia namanya tewang. Kalau ibarat layangan, tau gak layangan Bapak? Suka main layangan gak? Kalau putus namanya apa? Hah? Belum pernah main layangan nih? Ya betul-betul aja. Kalau putus namanya tewang. Tewang. Tuh ada layangan tewang, tuh ada layangan tewang. Zaman kita kecil. Nah, ini di Bandang nih, di Bandang. Di Buse. Udah berapa tahun suami meninggal? Sudah 9 tahun ya lah. 9 tahun. Ibu nikah sama suami dapat anak berapa? Nggak ada anak, Pak Haji. Nggak ada. Ini yang suami kedua, yang pertama ada 3. Oh, suami yang pertama anaknya 3. 3. Cerai mati, cerai hidup sama suami yang pertama. Yang pertama hidup. Cerai hidup, kawin lagi lah sama suami yang kedua. Iya, betul. Nggak dapat anak. Iya. Sekarang ibu di Malang. Di Malang, Jawa Timur. Di Malang, Jawa Timur. Iya. Tinggal sama siapa? Sama anak sama cucu. Anak yang nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Anak apa kegiatannya? Kerja bangunan. Kerja bangunan laki. Iya. Oke. Istrinya? Cerai, istrinya udah cerai. Istrinya cerai. Jadi ibu sama anak laki-laki sama cucu. Iya. Nah, Cucu sekarang laki. ke RDI apa hajatnya? Hajat saya pertama pengen jumpa Pak Haji dan pengen cak syukur karena Ini saya jumpa sudah. Lo pakai bahasa apa tuh jumpa? Pakai bahasa Papua. Jumpa. Yang kedua ingin ngucap syukur karena saya dan minta maaf karena saya sudah meraktekkan ilmu RDI. Yang mana yang udah dipraktekkan sama ibu tanpa seizin saya? Siapin pengacara. Siapin pengacara. Lo udah meraktekin ilmu RDI tanpa seizin. Boleh tahu? Boleh. Saya mandi, jawab menal mandi, senyum, bangun tidur senyum, mandi, sholat tahajud, terus baca Quran. Yang sholat tobatnya udah dapat 1,5 bulan. Tapi ada bolongnya sekali karena saya ini ada rewang di. Bolong? Yang bolong? Satu. Alat kelamin atau apa yang bolong? Ini. Alat kelamin ibu bolong nggak? Bolong. Mana? Ibu kalau nonton YouTube saya senyum-senyum nggak? Iya, ketawa. Ketawa? Gimana ketawanya? Ya macam ini. Coba ketawa. Ya ketawa macam ini lah, Pak. Oke. Itu salat taubatnya tuh nggak full 1,5 karena ada rewang di. Sholat tobatnya nggak 18 dari maghrib sampai isya. 18. 18. Cuman waktunya kan 1,5 bulan tuh penuh full. Tapi satu hari itu saya nggak bisa sholat ini karena saya rewang di anak saudara saya. Terus
Sebenarnya gimana? Nggak boleh bolong ya? Nggak boleh. Alat kelamin ibu boleh bolong. Tapi ibadah ibu nggak boleh bolong. Tapi kalau waktu di tempat saudara ada Deketin mic-nya. kalau tempat saudara ada hajatan gitu gimana kalau kita nggak bisa sholat taubatnya? Nggak bisa sholat tobatnya. Iya. Ya gimana jawabnya? Paksain betul, setuju. Paksain. Tapi di rumah orang gimana? Ya minta izin dulu. Gimana Pak jawabnya Pak? Ya masalahnya telat nggak apa-apa, yang penting paksain buat hajat kita. Gitu. Oh, hajatnya. Mendingan Ibu saran saya pindah aja ke Tegal ya. Ini ada istri saya. Gak apa-apa. Dan yang kedua itu saya ingin uang saya yang di tangan orang-orang itu mau kembali gitu Pak. Gak mungkin. Duit yang udah di orang tidak mungkin kembali. Karena dia juga udah habis. Iya betul ya. Jadi ibu nanti minta ganti sama Allah 10 kali lipat dari uang yang udah dipakai sama orang itu. Misalkan orang itu pakai duit ibu berapa? 500 juta Pak. 500 juta. Iya. Lupain, nanti Allah ganti jadi 5 miliar. Itu pasti. Amin. Tapi umur dia pendek, umur ibu panjang. Amin. Gitu. Dia suami istrinya cerai, ibu kawin lagi. Gitu. Nggak mungkin Pak, udah tua. Anak-anaknya belangsak, anak-anaknya ibu bangkit. Tuh. Milih Amin. gitu gak? Amin ya, betul. Allah ganti jadi 5 miliar dari 500 juta kan? Nah, dianya umurnya pendek, ibu umurnya panjang. Amin. Rumah tangganya dia cerai. Amin. Rumah tangganya dia cerai. Amin. Ibu kawin lagi. Ya nggak mungkin dong. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak-anaknya belangsak. Tapi anak-anaknya ibu bangkit lagi. Amin. Dia masuk neraka jahanam. Ibu nanti masuk surga. Dia siksa kubur. Ibu nggak siksa kubur. Amin. Dia siksa akhirat. Ibu nggak siksa akhirat. Amin. Milih mana coba? Milih itu. Pilih ini Ya, jadi jangan ditagih ya. ya. Ada lagi? Udah itu aja. Oke. Lagi yang mandi pandan tuh nggak ada doa-doanya kan Pak? Mandi pandan. Iya. Nggak ada. Langsung mandi gitu aja. Langsung mandi aja 9 lembar. Berlaku bah semuanya. Oke. Kapan ibu terakhir mandi pandan? 2 hari yang mau pergi sini nih. Mandi pandan? Iya. Ya. Nanti pulang dari sini mandi pandan lagi, lanjutin ya. Iya. Orang yang mandi pandan, saldonya nggak pernah kosong, dompetnya nggak pernah kosong. Ada aja rezekinya. Iya betul memang. Ibu ngalamin kan? Iya. Iya, jadi Ada aja. apa? Ada aja setiap bulannya. Ada aja tiap bulan, dari mana aja ada aja. Iya memang betul. Jadi mandi pandan kita wajibin aja, sepakat ya. Iya. Mandi pandan wajib. Saldo kita nggak pernah habis-habis. Paksain, Iya. paksain, paksain. Oke? Oke. Sip. Kita secara global ya. Pak, Bu, coba periksa kertasnya tuh yang ada di kertas. Bapak sama Ibu. Dari 18, Bapak ada berapa sifat yang masih nempel di hati Bapak? Coba nomor 1 tuh Bapak. Yang duduk nomor 1, ada berapa sifat dari 18? 18 ada Ada gak semua 18? Ada ya? Ada semua. Yang nomor 2 dari 18 Bapak dari 18 ada gak semuanya tuh di hati Bapak? Yang itu nomor pancing jengkel. 18 ada semuanya ya di Bapak ya? Ada gak? Ada 2. 2? Ah nggak mungkin. Masa 2? Yang mana 2? Jengkel sama pancing jengkel. Hah? Pancing jengkel sama jengkel. Jadi Bapak nggak pernah mikir? Ya, mikir Sembakonya bangkrut nggak mikir? Ya mikir tapi gimana ya? Nggak ngeluh? Mungkin udah ini jadi mikir. Nggak ngeluh? Ya, soalnya ngeluhnya mah aja mungkin udah ini kali ya, udah nah ya. Maksudnya nggak betul juga, maksudnya enggak gitu. Ya gue ngeluh. Pasti ngeluh.
Orang kalau dagangan bangkrut pasti ngeluh. Ya, tapi enggak terlalu maksudnya Nggak sedih nggak? sedih sih enggak, kan sedih. Hah? Enggak sedih emang enggak. Nggak. Iya. Berarti ada 2 ya. Iya. Yuk, Bapak yang dari Tegal, ada berapa tuh dari 18? Kepancing jengkel, Mm-mm. ngeluh, kadang ketus. Ketus sama siapa kalau boleh tahu? Ketus sama siapa kalau boleh tahu? Iya, kadang kalau lagi jengkel saya ngomongnya sama istri, kadang kepancing jengkel juga sama istri kadang. Istri nggak boleh diketusin, Iya, nggak kadang boleh. kalau lagi Istri diem, tuh harus dibeliin emas. Iya. Istri Iya, tuh Pakji, harus bener, dibeliin Pakji. emas. Di toko Kepancing ikan jengkel, koi. Pakji, kadang Pakji. Kadang Di toko lagi ikan mas. Ini gitu. Kepancing jengkel, ngeluh, mikir. Kalau istri diketusin sakit, kata istri. Sakitnya Iya, gimana? tapi saya berusaha ya kalau lagi jengkel saya peluk. Ah, Iya, Pakji. dipeluk pakai penggorengan. Nggak sampai Lu satu gara-gara hari, dagang Pak nasi Haji. goreng, ah? Nggak sampai 1 hari gitu, Pak Haji. Lo peluk? Kadang kadang kalau lagi Sambil dipeluk, makan, sambil cium, lo peluk, lo raba-raba gak? Ya pasti. Ah, gombal lo dasar. Tukang Pasti nasi Pak Haji goreng. itu pasti. Tukang Namanya nasi goreng. kadang ya nggak nyampe berapa hari, nggak sampai paling setengah hari kalau lagi jengkel. Bu mau makan apa? Makan ini. Disuapin kadang sambil dicium gitu. Wah. Tangannya Iya, Pak Haji. tangannya raba-raba kemana? Ya atas bawah Pak Haji. Atas yang mana, bawah yang mana? Atas yang mana? Atas yang bagian mana? Setelah melihat YouTube-nya Pak Haji ya kayaknya ya itu jadi kebutuhan Pak Haji. Saya Contohnya? tiap hari kalau mau tidur cium dulu. Terus Kalau habis mau cium? iya dicium. Habis cium? Kadang dipegang-pegang 18 kali, 19 kali. Yang gitu, dipegang Pak. apanya? MM-nya itu dipegang. Alat kelaminnya? terus. Ya iyalah. Oh. Biar dapat barokah gitu. Iya. Pokoknya kalau setelah ngeliat YouTube-nya Pak Haji, cuma ini yang mandi 00, saya kan dagang nasi goreng. Ya. Belum tidur Pak Haji, Ya. langsung mandi, sholat gitu. Kalau belum tidur gimana Pak Haji? Itu, Pak Nggak Haji? apa-apa. Boleh daripada ketiduran. Iya, tapi kalau habis sholat maghrib lagi sholat taubat, baru 2 rakaat ada yang beli Pak Haji. Waduh gimana ini? Sekarang Bapak nduluin Allah apa nduluin Iya, pembeli? Iya sih itu. Emang harusnya buka itu harusnya habis sholat isya. Jadi keburu sholat maghrib sama sholat taubat gitu. Kan sholat taubatnya kan 18. Pernah saya rapel sampai 50 dari habis sholat hajat 50 rakaat 25 kali salam Pak Haji. Jadi Bapak meluk, remas, raba-raba tuh jam berapa tuh ke istri? Ya pokoknya kalau mau tidur, kadang kalau lagi mau mandi minta dikit dong gitu kadang. Gimana minta dikit doang Ya ke istri? iya minta dikit jadi pegang apa gimana gitu. Terus istri ngasih apa, berontak? Ya pasti ngasih lah Pak Haji. Oh iya. Lo Makanya- ngomong begitu bini lo pengen nunduk, tahu malu. Lagi lo terlalu polos banget. Makanya lihat anunya Pak Haji, ilmu kearifannya, cobalah bismillah atas izin Allah dan doa anak yatim. Bos, lo kalau ngeraba jangan baca gitu. Ya enggak lah. Lo kalau maksudnya baca gitu enggak. yang ada gue yang Itu kalau ngaceng lagi tahu. wasilah, kalau Lo lagi ada wasilah. nama gue disebut ya? Enggak, kalau lagi wasilah. Nggak boleh. Sholat hajat. Langsung aja cemol. Ya gitu. kalau lagi sholat hajat kan kadang wasilah siapa dah bro? Rumah doa anak yatim kandang embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo gitu kan. Al-Fatihah lah terus baru wirid cuma kalau baca Bos, lo Quran kapan ngeremesnya Al-Fatihah? bukan kalau mau tidur kan habis sholat itu baru ngeremes gitu Oh, Pak Haji. iya. Jadi kita mandi. Jadi Al-Fatihah dulu apa ngeremes dulu? Ya sholatnya dikelarin dulu dong, dikelarin, Oh, iya. baru mau tidur baru gitu. Baru diremes. Ya iya. Makanya aku juga jalanin sholat 50 rakaat, aku kejar dari sholat hajat sampai 1 jam lebih Pak Haji. Karena habis sholat maghrib itu kan nggak dapat, paling cuma 2 rakaat. Jadi saya kejar yang 50 rakaat, 25 kali salam Pak Haji. Oh iya. Jam 12-nya itu mandi pandan tetap. Mandi pandan udah jalan 3 bulan lah. Nah kemarin pulang ke kampus 10 hari nggak mandi pandan karena pandannya
Nggak ada ya ada, tapi kayaknya males Pak Haji kalau di rumah Pak Haji. Tapi kalau di Kenapa warung nggak? semangat Pak Haji. Hah? Kalau di warung semangat, mandi jam 00. Subuh mandi lagi, sebelum azan udah nyampe ke masjid gitu Pak Haji. Ya. Jadi itu dari 18 ada berapa sifat yang dilanggar? Kadang kepancing jengkel, kadang ketus. Mikir sih enggak, aku kadang ngomong sama istri, udah nggak usah mikir, jalanin, syukurin dan nikmatin. Aku ngomong sama istri kayak gitu terus. Istrinya waras gak? Hah? Istrinya? Ya sehat Pak Haji. Makanya ini utangnya lagi banyak. Makanya ini juga aku saranin, udah nggak usah banyakan mikir, yang penting kita masih bisa Nenen. buat iya. Masih bisa dagang. Cuma ya alhamdulillah masih ada untung paling ya 200 kadang Harus 2 juta. Amin. Nanti Kadang- diajarin ya. Iya 2 juta. Ya. Ini istri juga kadang ya namanya suami saya kadang ada selek tapi ya nggak nyampe 1 hari gitu Pak Haji. Ya. Kita Berantem selisih pendapat. Iya sisi pendapat wajar. Cuma kan Selisih kalau lagi ini pendapat kan, kalau bisa jangan lebih dari 1 jam. oh jangan 1 jam. Jangan 1 hari tapi 1 jam. Nggak nyampe 1 hari Pak Haji. Kalau lagi 1 makan, hari nanti gitu. kita boros. Borosnya Banyak apa? pengeluaran. Kalau bisa kita miss ketidakcocokan nggak boleh lebih dari 1 jam. Oh iya Pak Haji. Nggak boleh 1 hari. Kalau 1 hari nanti saldonya istri boros. Adalah bayar ini, adalah beli ini, adalah pengeluaran ini. Jadi yang tadinya saldonya utuh jadinya berkurang. Jangan ribut-ribut masalah hal-hal kecil sama pasangannya, suami tercinta. Tapi kalau bapak nggak mancing jengkel ibu, ibu nggak jengkel, ibu romantis ke bapak, nanya, bapak udah makan belum? Bapak udah minum obat belum? Bapak sambil kerja makan cemilan, nah itu romantis, itu saldonya nambah tuh Bu, otomatis saldonya nambah. Oh. Namanya perhatian sama suami, gitu. Istri harus perhatian sama suami, tapi kan jarang. Nah coba bapak nanti lakukan ya. Berarti kalau sholat tobatnya itu dirapel setelah sholat Boleh, hajat? khusus buat orang Tegal boleh. Oh ya, jangan Boleh. yang ini, yang berarti yang habis maghrib kadang kebenturnya kayak gitu Pak Haji, Boleh. baru 2 rakaat gitu. Berarti tetap 50 rakaat Pak Haji apa 68? 68. Umur saya kan 50 Pak Haji. 68. Oh 68. Bapak mau umur 50 umur pendek apa Jangan mau umur panjang, 68? Pak Haji. Hah? Jangan. Oh Iya. berarti 68 rakaat. Berarti 68 salam. Oh 68 salam. Iya. 68 salam berarti 120 rakaat ya berarti. Iya, khusus buat orang Tegal. Oh Khusus. iya, iya. Kalau di luar orang Tegal enggak Iya, dikasih iya, iya. bonus, khusus Tegal wajib. Ya bismillah Pak Haji. Kemarin sih cuma 25 kali salam. Nggak boleh. Oh berarti 100 selama berapa hari Pak Haji? Sampai Bapak dipanggil sama Allah suruh pulang. Iya iya. Yoi. Ibu, ada berapa? Ada berapa sifatnya Ibu yang masih nempel? Banyak nih kayaknya Pak Haji. Ada 18? Enggak ada. Ada 18? Ada 10? Adalah hal ya. Anggaplah 10 ya. Ya. Yuk sebelahnya. Ibu, ada berapa sifat? Gundah, gelisah, sedih, ngeluh Pak Haji, mikir, komen, cerewet Pak Haji. Cerewet, 7 ya, 8 ya. Iya Pak Yuk Haji. sebelahnya dari Malang. Manusia tertinggi di Malang. Tingginya 145. Kalau sekarang udah nggak ada lah, tapi saya ngambil sholat tobatnya itu ngambil gelisah, sedih, jengkel dengan mikir dengan ketus. Oke, 6 ya. 5. 5 ya. Oke. Bos, terangin bos. Jangankan 18. Jangankan 10, jangankan 5, jangankan 4, 1 pun nggak boleh. Terangin bos. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu masih semangat ya? Masih. Ya. Mau hidup panjang lagi? Ya ya. Mau ya? Alat kelamin ini mau panjang lagi gak? Oh. Prok. Iya. Bapak sekalian, kita
mesti tetap semangat seperti saat saudara kita yang dilaknat oleh Allah yang namanya Syaiton, saudara kita Syaiton, Sition, itu dihinakan oleh Allah sehina-hinanya, dilaknat, dihinakan oleh Allah sebagai makhluk yang terhina dan sudah diputuskan oleh Allah menjadi makhluk yang terlaknat. Kira-kira Bapak Ibu sudah dihinakan oleh Allah sehina-hinanya setan itu, apa masih lebih mulia Bapak Ibu? Masih kan? Iya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena setan yang dibegitukan oleh Allah, setan masih punya semangat hidup. Masih punya semangat hidup kan dia? Hah? Masih punya semangat hidup. Karena kadang bapak-bapak, ibu-ibu dengan kondisi yang diterima saat sekarang ini, semangat hidupnya sudah habis, sudah melemah, sudah pasrahnya itu pasrah untuk tidak tahan dengan keadaan, sehingga motivasinya sangat lemah. Apa motivasinya orang yang melemah itu? Daripada hidup sengsara, menderita, dihina keluarga, saudara, mertua, tetangga, menghina-hina, lebih baik mati saja. Itu lemah. Sudah, pasrahnya sudah semua. Daripada hidup sengsara soro banget uripe, udah. Itu yang semangatnya melemah. Tapi semangatnya yang mencontoh setan, semangat yang datang ke dekatnya Ibu di Malang sana. Gunung apa Ibu? Gunung Semeru. Yang sana lagi? Gunung apa? Gunung Kawi. Ya. Itu semangatnya mencontoh setan, dia punya semangat yang luar biasa. Ini yang menjadi modal. Jadi tidak mengeluh akhirnya. Kenapa? Punya semangat. Daripada saya hidup sengsara, menderita, dihina keluarga, mertua, saudara, dan tetangga, dihina-hina, lebih baik hidup kaya raya walaupun matinya menjadi temannya setan, dimakan setan pun sanggup. Itu artinya apa? Punya semangat seperti semangatnya setan saat dihinakan oleh Allah. Ngikut dia, semangat. Hah? Semangat luar biasa. Dihinakan oleh Allah, dia punya hajat yang luar biasa. Apa yang disampaikan iblis kepada Allah? Saya terima ketetapan dan takdirmu kepadaku Allah. Aku punya permohonan, punya hajat yang pasti Allah kabulkan. Sudah dihinakan, harusnya kan daripada saya dihinakan hidup panjang, udah ada ya Allah, masuk neraka sekarang aja deh, masuk neraka. Harusnya kan begitu kalau kita ya. Malu sama malaikat, malu sama Adam, sama manusia saat itu yang dimuliakan. Harusnya begitu, harusnya. Ngapain saya sekarang sudah jelas-jelas hina kok masih. Enggak, dia walaupun dihinakan motivasinya apa? Mau hidup. Ekstrim enggak hajatnya setan? Ekstrim Bapak Ibu sekalian. Saya minta ditangguhkan hidup saya sampai hari kiamat. Semangat hidup, semangat. Kalau kita kan enggak umur panjang doang kan? Panjang. Kalau dia enggak sampai kiamat. Nah, langsung mentok deadline. Ekstrim. Dan dia usahanya juga ekstrim.
saya harus punya kawan. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu ini kawan-kawannya. Saya harus punya kawan Allah. Saya akan goda anak cucu Adam, semuanya akan saya ajak menjadi anggota saya. Harus ikut partai saya, partai setan. Ikut. Banyak nggak anggotanya? Nih yang pada duduk di bawah, yang pada duduk di karpet bawah. Jadi, Ya. tuh. Setannya langsung datang. Setannya langsung lari. Setannya Iya. keluar satu. Jadi semangatnya luar biasa, semangat hidup. Kita kan menghadapi kenyataan kan sudah dengan pahitnya hidup yang diterimakan Allah kepada kita melemah. Berat rasanya, malu rasanya. Nah, itu. Ini yang harus kita lawan. Kita contoh siapa? Setan. Semangatnya, betul. Hah? Semangatnya sampai minta direstui oleh Allah, saya akan datang kepada manusia itu dari segala penjuru, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Anak cucu Adam. Kan bapak dan ibu termasuk kita ya. Semangatnya seperti semangat juangnya. Apapun dilakukan, padahal sudah jelas-jelas menderita, dia akan sengsara loh ya. Dia akan sengsara jelas. Masih semangat itu. Nah, kita harus lebih semangat. Kita sudah melemah. Diberikan arahan pelajaran Pak Haji, bangun malam ngantuk Pak Haji. Takut gak bisa Pak Haji, ngantuk. saya ngantuk. Baca Quran gak kuat Pak Haji. Itu ciri-ciri setan. Ciri-ciri setan. Itu digoda setan untuk tidak semangat. Padahal setannya semangat nggak setannya? Semangat. Semangat. Berarti saya dong. Iya. Jadi setannya aja semangat. Jadi membikin kita untuk tidak semangat hidup. Supaya ikut jadi anggotanya setan. Ini ya kita contoh awalnya semangatnya ini dulu. Dan itu semua dikabulkan oleh Allah. Diizinkan enggak? Diizinkan kan? Diizinkan. Minta hidup panjang sampai hari kiamat, Allah kabulkan. Punya anggota yang banyak, Allah kabulkan hajatnya. Silahkan. Pasti mereka akan mau bagi yang tidak mengikuti petunjukku. Jadi memang ada dua jalur. Jalur yang ikut arus sekutu sama setan, dan arus yang mengikuti petunjuk Allah pasti menjadi sekutunya sama Allah. Nah, kita di sini mengajari untuk bersekutunya kepada Allah. Kita bersihkan sekutu-sekutu bersama setan. Sehingga yang utama diajarkan Pak Haji kepada kita semua, yang pertama biar seperti setan tadi apa? Legowo. Terima takdir dan ketetapan Allah dengan lapang dada. Nggak boleh protes. Setan protes enggak? Enggak. Setan enggak protes. Kita suka protes. Salah saya apa ya? Kok saya hidupnya menderita ya sekarang? Kenapa ya ekonomi saya terpuruk? Enggak boleh, itu udah masuk ke 18. Ngeluh ada, komen ada, mikir ada, takut ada, bla 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 tuh ada semua. Jangan. Lanjut. Ya. Jadi dengan legowo, dengan lapang dada, itu membuka peluang, membuka pintu terkabulnya
hajat. Contohnya siapa tadi? Contohnya setan. Contohnya setan. Bapak kalau ngomong setan jangan madep ke ibu ya. Jangan. Madep ke depan. Ya, jadi ini menjadi motivasi kita. Kita contoh. Setan saja semangatnya seperti itu, legowonya seperti itu, kita masih ada kesempatan untuk bangkit, diangkat oleh Allah dari keterpurukan yang dialami sekarang. Dan itu menjadi keputusan yang terbaik untuk kita semua. Pasti. Kenapa kondisi nasi gorengnya sekarang hanya untungnya 200.000? Kalau kemarin-kemarin sebelum berobat ke RDAY, kalau untungnya 2 juta, mungkin sudah melangsat mungkin. Ibu harus bersyukur. Kalau nasi gorengnya untungnya sehari 2 juta, kira-kira masih sayang ibu enggak kira-kira? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Banyak itu malah tambah sayang, Pak. Enggak mungkin. Bukan cari istri lagi, Bu. Iya, itu Kasih jalan. Ya, setan mau masuk. Kasih jalan, setan mau masuk. Kasih jalan, setan mau masuk. Baik. Tuh, iya. Ya. Jadi apapun itu pasti ada yang nilai terbaik yang kita terima. Kalau toko listriknya berkembang baik, nah, bisa jadi aneh-aneh. Nah, mumpung ini jadi diturunkan oleh Allah, bersyukur untuk mengevaluasi diri. Terus gimana? Kita hadir ke Allah, kata Pak Haji. Untuk apa? Harus dengan ibadah yang ekstrim. Karena hajat kita sekarang itu ekstrim, hajat kita maksa supaya kemarin-kemarin yang sudah pernah kita peroleh itu kembali lagi, pernah kita nikmati itu kita akan menikmati lagi, maka kita harus memaksakan ibadah secara ekstrim. Bikin takjub Allah, sering diulang sejak awal tadi. Bisa bikin takjubnya kepada Allah apa? Itu karena kita kalau tidak bisa bikin takjub pada Allah, maka jangan berharap Allah akan bikin takjub kepada kita. Kenapa Allah bikin takjub pada setan tadi? Karena walaupun dia dihinakan, dia tidak protes, dia legowo, dia lapang dada. Nah, kita harus lapang dada dulu dan semangat untuk ibadah yang ekstrim, tidak mengeluh se-ekstrimnya orang-orang yang bersemangat untuk hidup kaya raya yang bersekutu dengan setan. Walaupun dia harus mengorbankan istrinya, mengorbankan suaminya, mengorbankan anaknya, mengorbankan orang tuanya, mengorbankan saudaranya, bahkan mengorbankan dirinya sendiri pun demi mendapatkan keinginannya, hartanya ataupun kekuatannya, dia lakukan, dia bersedia. Ada banyak banget. Kemarin yang privat. Jadi saya mau Bapak dan Ibu jangan bersekutu sama setan, sama Allah aja. Jadi paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Kalau ngantuk lawan, Saya mau Bapak dan Ibu seperti orang Indramayu, dagang nasi uduk, untungnya bersih 1 hari 2 juta. 1 hari untungnya 2 juta dagang nasi uduk. Dari dagangnya dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Untungnya 2 juta habis. Dia praktekin ilmu RDAY. Dia udah datang ke sini 3 kali, privat kemarin sekali, khusus. Nah, Bapak dan Ibu coba paksain.
celana dalam bekas pakai 9 hari, bapak atau ibu, celana dalam yang bekas mens digantung di atas di tempat dagang nasi gorengnya, jangan sampai kelihatan orang. Jorok, enggak lah, kan jauh dari panggang api, jauh, taruh di atas gitu. Beda sama pesugihan. Kalau pesugihan kan adanya di tempat makan, di piring, di penggorengan, di panci. Kalau ini bukan pesugihan, ini tolak bala. Kalau ada tetangga bapak atau tetangga ibu yang sama-sama dagang, supaya nggak ada saingan pakai itu. Jadi kalau dia saingan dia mental, kita yang menang. Jadi bukan pesugihan. Kalau pesugihan kan ada belatung, ada cacing di tempat piringnya atau di tempat baskomnya kan. Kalau ini bukan, kan digantung di atas, jauh dari tempat masaknya. Bisa? Begitu juga bapak yang dagang alat listrik, begitu juga bapak yang sembako. Saya mau bapak dan ibu pulang dari sini, jangan berpikir saya usaha apa ya, saya usaha apa ya, itu udah masuk mikir. Tapi saya mau berbuat. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kebanyakan kita suka mikir, saya usaha apa ya di hari tua ini ya. Besok buat hari tua saya usaha apa ya. Apa saya makan orang ya. Makan orang tuh maksudnya makan duit orang. Makan duit orang. Jadi duit orang dimakan sama kita. Nggak boleh. Kok karma berjalan. Karma ada. Nanti ngerinya anak cucu kita. Kita udah mati. Anak kita susah, cucu kita susah. Akhirnya kita udah mati disalah-salahin sama cucu dan anak. Kenapa? Karena kita waktu hidup suka makan duit orang. Makan duit orang. Emang gurih, emang enak. Tapi kasihan keturunan kita. Udah umur kita pendek. Kita cerai sama istri. Coba, udah berapa kali kita cerai? Masa cerai lagi? Janganlah. Kasihan anak-anak. Pak Haji itu tanah dalam Pak Haji. Saya kan dagangnya kan satu tempat sama istri. Saya kalau dagang nasi goreng malam. Istri pagi depan gerobak nasi goreng. Berarti tanah dalam 2 apa 1 aja Pak Haji? 2 bagus, 1 bagus. Oh, 2-2 aja gitu. 2 bagus, 1 bagus. Misalnya taruh di daerah gerobak apa di tempat lain bisa Pak Haji? Boleh, di gerobak boleh, tempat lain boleh. Oh, tempat lain boleh. Di atas rolling itu bisa. Boleh. Pokoknya celana dalam yang bekas men boleh, celana dalam yang nggak ganti 9 hari nggak ganti-ganti boleh. 9 hari dipakai terus gitu. Ganti, kalau demak dijemur dulu. Oh, iya, Bapak pakai yang baru. Nanti yang dijemur udah kering, Bapak pakai lagi. Mapi udah pakai, Bapak mau sholat, dijemur dulu. Bapak ganti yang baru. Nanti habis sholat dipakai lagi sampai 9 hari. Ya, pakai sebentar nggak apa-apa gitu kan ya. Iya. Sudah harus pakai. Iya. 9 hari. Bapak pakai itu 9 hari, nggak apa-apa, nanti bijinya disolder, bijinya dipakum. Ya pakai cuma sholat aku gantung, lalu pakai lagi. Sholat gantung, pakai lagi. Gitu. Iya, nggak apa-apa, nanti divakum ya. Nanti divakum. Divakum. Saya mau apapun pekerjaan Bapak, apapun pekerjaan Ibu, lakukan itu. Jadi kalau Ibu nganggur, pakai cadar Ibu yang 9 hari nggak ganti, taruh di rumah. Nanti ada aja orang nawarin duit. Bu, ikut yuk Bu. Pulang kasih 10 juta, pulang kasih 20 juta, lumayan. Ada Paksa. ini, Pak Ji, ada Mana mic-nya? ada kamar. Mana Ada mic-nya? kamar kos itu yang satu kamar tuh selalu kosong. Apa? Kamar kos. Kamar kos kenapa? Ya ada 5 kamar kos-kosan. Lepas itu yang satu kamar tuh selalu kosong. Oh, Ibu pakai aja celana dalam yang bekas pakai Ibu, taruh di atas plafon aja nih. Kalau Ibu naik nih sekarang. Ini di atasnya ini celana dalam bekas saya semua nih. Di atas kepala Ibu nih semuanya. Makanya tamu saya keluar masuk, nggak pernah sehari sepi, nggak pernah. Ini hari sepi. Ini ada Ibu Bapak. Nggak pernah sepi. Diletak di luar ya, di atas luar ya? Ya, boleh di atas dalam boleh, di atas luar boleh. Oh, gitu. Manjur. Kan nih hari ini yang privat 10 juta kan belum ada. Iya. Ini kan Ibu yang rombongan ya. Ya. Iya. Ya kan? Harusnya kan nggak ada. Ada yang rombongan. Nggak pernah sepi. Oh, iya. Tenang aja. Iya. Toko yang saya tunggu itu di kencing nggak apa-apa Pak Haji? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang disewa itu kan, saya kencing sampai yang disewa kemarin. Iya.
Ya. Yang saya tunggu ini belum. Gak apa-apa, kencingin. Itu lebih dari kata Pak Haji berapa 9 hari itu gak apa-apa? Gak apa-apa. Nanti celana dalam bapak bekas pakai 9 hari atau pakai celana dalam istri, kalau istri masih men, taruh di atas pelapon. Yang men itu belum. Taruh di atas pelapon. Taruh di dalam kardus, ini kan ada kardus. Ya. Oh iya. Kardus lampu. Lampu, ambil lampunya, ganti pakai celana dalam, taruh di situ. Tapi nanti kalau orang beli, Bapak jangan lupa, Pak, saya beli lampu itu dong. Jangan langsung dikasih. Salah. Iya. Bapak mesti lihat dulu, bener gak isinya lampu, ngelihat ke dalam. Takutnya nanti viral. Ada pedagang listrik pulang dari RDAY, dia tidak jual lampu, tapi dia jualnya celana dalam. Kardusnya lampu, isinya celana dalam. Pak Haji. Ya, mana mic-nya? Mic-nya mana? Yang tadi itu loh Pak Haji, kan yang kata saya kami pinjam uang itu kan Pak Haji ya. Nah, apa namanya itu, dia kan lagi terus nih Pak Haji. Saya cariin uang untuk dibayarkah? Pasti kan berbunga-bunga terus. Atau nggak usah dibayar, tapi kalau seandainya saya ada uang, lebih baik saya kesini sedekah gitu. Gimana itu Pak Haji? Iya betul. Jadi ibu nggak usah untuk bayar, nanti Allah yang bayar dengan caranya Allah. Tapi ibu dengan melakukan bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Udah Pak Haji, cuman baca Quran 12 juznya itu memang belum sampai. Itu namanya belum. Ya, tapi kan belajar Pak Haji. Nggak ada kalau kita kalau udah SOS nggak ada kata belajar. Harus paksain. Harus paksain. Udah lama juga istirahat mandinya Pak Haji. Hah? Karena kemarin itu kan saya pulang dari sini kena vertigo itu nah Pak Haji. Jadinya saya nggak lagi mandi itu Pak Haji gitu loh. Mandi sholat enggak sudah Sekarang gini aja, yang mau meraktekin ilmu RDAY ibu atau bapak? Dua-duanya kemarin Pak Haji. Iya, ya udah kalau dua-duanya kerjain. Saya udah terus selesai. Iya. Misalkan ibu banyak ngeluh vertigo lah, inilah bla bla bla. Ya udah bapak yang ngerjain aja. Iya. Orang sakit vertigo tuh obatnya cuma satu, mandi jam 00, Pak, pakai pandan 9 lembar. Nanti lama-lama enggak. Orang sakit ambeien, obatnya cuma mandi jam 00, pakai pandan 9 lembar. Orang sakit asam urat, mandi jam 00, pakai pandan 9 lembar. Orang sakit diabetes, mandi jam 00, pakai pandan 9 lembar. Orang sakit migrain, saraf kejepit, obatnya mandi jam 00. Pakai pandan 9 lembar. Jadi tuh mandi jam 00 tuh obat segala semua obat. Hah? Asam urat. Asam urat. Ya nggak apa-apa. Tapi kan saya maunya bapak 10 miliar. Asam urat saya nggak takjub. Jadi kalau bapak bilang, Pak Haji, asam urat saya udah meninggal nih, saya nggak takjub. Kenapa? Karena ini udah banyak yang testimoni. Saya maunya yang 10 miliar. Saya mau yang 10 miliar. Jadi paksain baca Qurannya 12 juz. Pak Haji, kelebihan baca Quran 12 juz apa sih? 1, umurnya di atas 100 tahun. 2, tidak akan kena penyakit pikun. Tuh. 2 ya. 3, saldonya pasti di atas 10 miliar. 4, kalau bapak meninggal dikubur, buat terang kuburannya. 5 nih terakhir, bapak bisa modalin anak dan mantu. Nanti kalau bapak punya anak udah gede, mantu gede, dimodalin pakai uang itu. Karena setiap bulan 10 miliar tiap bulan. Tiap bulan. Makanya ini cocok banget buat bapak dan ibu yang usianya udah di atas 40 tahun, jelita dan lolita di atas 50 tahun. Boleh gak Pak Haji kalau umur 30 tahun praktekin? Boleh. Tapi yang paling manjur usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kalau yang udah 90 tahun, nah dia tinggal nunggu dipanggil aja sama Allah. Pak Haji, satu lagi sih Pak Haji. Kan yang toko alat elektronik yang ditunggu suami saya itu, kan kemarin tuh udah dibeli orang Pak Haji. Nah tapi baru di DP itu 200 juta. Janjinya itu kan bulan 4 kemarin.
dilunasin. Ternyata sampai sekarang ini nggak dilunasin. Nah terus orangnya itu malah balik minta duitnya ke kita gitu loh Pak Haji. Tapi kan tadi udah bilang baca Quran dulu, paksain 12 gitu. jus. Nggak apa-apa kan Pak cair Haji. 10 miliar. Kita dibalikin aja. boleh. Nggak dibalikin boleh, kan udah punya modal 10 miliar. Berarti kita diamin aja kalau dia itu nelpon-nelpon kita diamin aja gitu Pak Haji. Iya, Ibu sibuk gitu. Baca Quran aja, sibuk baca Quran. Emang nggak denger Mbak Nadia? Iya, Pak Haji. Nadia kartu kredit 17. Pinjolnya 40. Suaminya pinjolnya 60. Dia taruh tuh kartu kreditnya 17. Dia taruh nih pinjolnya nih 40. Dia sibuk apa? Sibuk nyari nasabah. Alhamdulillah ditarget sama kantornya 480 miliar, dia dapatnya berapa? 1 triliun. Akhirnya dapat bonus. Bonusnya buat bayar utang kartu kredit. Bonusnya buat bayar utang pinjol. Ini malah kartu kredit dipikirin. Ditinggalin. Ngapain dipikirin? Kita mikirin yang itu dulu. Ibadah aja. Ibadah. ML wajib, nenen wajib. Gitu. Kalau ibu kalau mau lebih cepat lagi ngemot es krim tuh wajib. Gitu. Tahu kan ngemot es krim? Tahu gak? Ya. Nah, iya dimot sampai habis. Pak Haji saya malu mau ngemot es krim, langsung video call sama Haji Marco. Nanti tata caranya diarahin sebelah kiri dulu apa sebelah kanan dulu. Itu Pak Haji yang sholat tahajud 100 itu suratnya sama aja, rakaat pertama sama rakaat kedua sama aja Pak Haji? Iya boleh. Sama aja nggak apa-apa? Iya boleh. Nggak bisa dicicil ya Pak Haji ya? Langsung nggak bisa sholat hajat, langsung naik hajat sholat tobat 100 berarti 68 dicicil kali. Boleh. Dijos sekaligus boleh. Oh, ya yang penting satu hari itu 68 rakaat. Iya, dicicil boleh. Dijos boleh. Bisa? Ya, jadi kalau duhur kita ada waktu kan bisa dicicil apa berapa 10. Iya. Kemarin kan saya ngejos 25 kali salam, jadi kan 50. Iya. Saya dengerin itu Pak Haji katanya. Boleh. Yang habis maghrib 18. Iya. Yang dicicil itu 50. Iya. Saya nggak bisa, jadi saya rapel. Boleh. 25 kali salam doang Pak Haji. Harus 50 kali salam. 50 kali salam. Iya. Bisa? Bismillah Pak Haji. Yuk, Bapak apa sebelum saya tutup? Ibu apa sebelum saya tutup? Itu Pak Haji untuk mengatasi apa? Karena dagangnya yang udah habis kan, kita perlu kebutuhan sehari-hari kan. Ya dulunya kayak Bapak ini tadi lah, pendapatan sehari kadang cuman 100-200. Bapak mikir gak tuh namanya? Ya mikir Pak. Ya nggak boleh dong. Kan Bapak nggak lihat Nadia. Nadia kartu kredit 17. Ya. Pinjolnya 40. Dia cabut dulu nih. Kartu kredit 17 taruh di meja. Fokus ibadah. Taruh dulu 40 pinjol. Dia fokus apa? Ibadah. Ya. Dengan ibadah fokus, alhamdulillah dia ditarget terlampauin. Dari 480 miliar dia dapat 1 triliun. Nah, akhirnya dapat bonus. Dapat bonus. Berapa bonusnya? Misalkan dapat bonusnya 400 juta. Bayarin deh kartu kreditnya 150 juta 17, pinjolnya 40 misalkan 200 juta, udah 350. Dia dapatkan 400, yang 50 ambil buat dia. Iya, Pak. Plus bonus haji, dapat haji gratis. Plus mobil dapat. Plus rumah dapat dari kantornya dia. Iya. Bapak kan enggak, ibu enggak. Pak Haji, buat kebutuhan sehari-hari saya makannya dari mana? Dijamin Pak sama Allah, nggak mungkin enggak. Dijamin. Amin. Dijamin sama Allah. Nggak mungkin enggak, dijamin. Dijamin. Iya Pak. Dijamin. Nggak usah mikir mau minjem lagi apa gimana. Nih gitu Pak, aja. tadi pagi nih, kan saya mau berangkat. Iya. Katanya yang tukang belanja gini, Pak Haji hari ini belanja buat apa? Buat makan tamu-tamunya. Berapa? 30 juta. Jadi hari Senin 30 juta, hari Kamis 30 juta. Ya udah, saya ke ATM tuh. Ke ATM BNI, udah ambil. Yang ada kartu saya bermasalah. Saya datanglah ke orang Bank BNI, Bang,
Bang Benny, Mbak, ini kok kartu saya bermasalah katanya. Tadi enggak, kok sekarang bermasalah. Coba dimasukin lagi Pak Haji. Dimasukin lagi tuh sama saya. Malah kartu saya tenggelam. Lah gimana tuh kalau kartunya tenggelam? Ditelen. Iya ketelen, kan itu prioritas. Iya. Terus dia minta maaf. Ya udah dipanggil lah teknisinya. Pak, biasanya kalau kartu tenggelam udah nggak boleh diambil. Lah, ini kartu gue prioritas, maksud nggak bisa diambil. Kan kalau mesti bikin lama, bisa tak sebulan, bisa 2 minggu, 3 minggu. Dah diurusin sama dia. Saya dalam hati saya, pasti bisa. Di mana-mana kartu tenggelam udah nggak bisa diambil, bos. Kita mesti bikin kartu baru. Di mana-mana begitu. Saya bilang pasti bisa. Ucapan adalah doa. Apa kata orang Benny? Maaf ya Pak Haji, maaf ya. Ini kartunya prioritas ya, Emerald. Iya, saya bilang gitu. Maaf ya, maaf. Coba diperiksa, dipakai lagi. Tik. Bisa. Jadi lo tinggal ngucap aja. Alhamdulillah. 999 kali. Pasti bulan ini saya punya duit 10 miliar. Ulang lagi. Amin. Sehari 27 kali. Saya juga tadi begitu, bos, di Bang Benny. Kenapa? Karena kalau saya mesti bikin kartu lagi, itu nunggunya sebulan. Minimal 2 minggu, karena kan dia emerald. Prioritas. Khusus, bukan ya. kayak kartu kayak biasa. Kalau kartu biasa mah, hari itu tenggelam, hari itu bikin jadi. Kalau emerald nggak bisa. Khususnya. Khusus, prioritas. Lah, lama lagi. Iya. Apa katanya supir saya? Pasti bisa lah, Bapak ngajarin orang aja bisa, masuk kartu aja nggak bisa, Pak. Iya. Kata yang bikin semangat tuh supir gue. Kan gue turun ke bawah. Den, ini kartunya jadi tenggelam. Alah itu mah recehan. Bapak ngajarin orang cair 10 miliar. Masa ini kartu tenggelam nggak bisa? Di mana-mana kalau kartu tenggelam itu mesti bikin baru. Iya. Enggak, saya nggak bikin baru. Alhamdulillah. Nah, ibu juga mesti begitu, jadi mesti pede. Emang orang kadang lihat, kamu sholat apa tuh? Sholat taubat. Emang ada sholat taubat sampai Iya, Pak. jangan didengerin. Digituin Pak Haji. Hah? Saya pernah dibilangin sholat tobat apa siang-siang kayak gini gitu, tapi saya diem aja Pak Haji. Ya kan hajat lo 10 miliar, hajatnya dia kan cuma puluhan juta. Anak saya sendiri pun macam itu. Sholat taubat apa Bu sampai segitu banyaknya? Itu kan satu Ustaz Nasrul kan kata Pak Haji sampai 57. Saya 68. Kata anak saya apa? Di buku itu nggak ada Bu. Yang di buku nggak ada, tapi dipraktekkan dengan Pak Nasrul gitu. Coba lihat dulu di YouTube atau kalau di HP itu apa? Kalau lihat Pak Nasrullah di mana? YouTube ada. Ya udah lihat di YouTube. Masa di YouTube penipu? Kalau YouTube penipu ditutup dong sama pemerintah. Enggak lah. Orang yang mau masuk ke YouTube kan udah disortir. Lagi satu aja lah, yang sholat tahajud malam itu berapa rakaat ya? Maunya berapa? Mau 2, mau 4, mau 6, mau 8. Saya buatnya 4 rakaat tahajud atau sholat hajatnya 2 rakaat. Emang ada sholat hajat? Enggak ada. Ibu sholat tahajud terus witir. Oh, nah, aku nengok di YouTube-nya Pak Haji kok ada sholat tahajud yang sholat hajat. Enggak, hajatnya nanti. Itu sholat witir. Witir, satu rakaat apa 3 rakaat? Tahajud langsung witir kita dapat dia. Iya. Ya, saya buatnya tahajud 8 rakaat, lepas itu hajat 4 rakaat, terus witir. Tahajud. Saya tahajud aja. Ya. Oh. Nanti nggak kejar baca Quran. Jadi tahajud witir baru sholat taubat Pak Haji. Nggak ada taubat. Taubatnya ntar. Maghrib. Oh, maghrib. Hajat yang saya nonton di YouTube-nya Pak Haji itu ada hajatnya itu. Tapi terserah lo mau aduk-aduk juga boleh lah. Jadi saya jalani yang itu Pak Haji, kalau tahajud ya lagi. Lo ajarin. Iya, Pak Ibu. Jadi untuk mengikis sifat-sifat 18 itu syariat yang diajarkan Pak Haji untuk biar sifat 18 yang sifatnya setan tadi itu satu pun tidak ada di dalam diri Bapak Ibu dengan cara sholat tobat, dibersihkan. Kenapa 18? Karena sifat yang ada itu 18. Maka diniatkan satu persatu. Jadi 18 salam. Itu kan ada 18 sifat. Jadi kenapa kok
kita sholatnya banyak? Karena dosaku juga banyak, sifat-sifat jelekku banyak. Rumusnya berapa? 18. Itulah sifat yang harus saya buang. Kenapa saya setiap hari harus ini, rumah saya harus setiap hari juga harus saya sapu, setiap hari saya pel biar bersih. Itu jadi diniatkan satu-satu. Bismillah, saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka gundah. Allahu Akbar, 2 rakaat, salam, dapat 1. Itu menggugurkan, menghilangkan sifat gundah. Kalau sudah disolatin, itu berarti kan sudah dimatiin. Tapi bisa saja itu timbul terus kita bersihkan. Buktinya ini sudah hilang dari 18-nya, ya pasti sudah bersih, hajat kita sudah dikabulkan oleh Allah. Karena kita kalau sholat tobat mohon ampun, Allah berjanji akan melipat gandakan harta kita. Nanti Bapak Ibu buka di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Ini semangat untuk sholat tobat. Karena ini janji Allah akan memberikan harta yang sebanyak-banyaknya. Syaratnya apa? Syaratnya bukan sholat tobat, syaratnya adalah mohon ampun, membersihkan diri dari sifat yang 18 itu, sifat busuk kita bersihkan. Caranya apa? Dengan sholat tobat. Nanti buka surat Nuh 10, 11, 12. Pasti dilipat gandakan hartanya oleh Allah. Yang 50, Bapak Ibu ngambil yang dominan 5 saja. Masing-masing di sholatnya 10, 10, 10, 10. Mikir yang paling dominan. Berarti saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka mikir. Sebanyak 10 salam. Bukan 10 niat, tapi 10 niat dan 10 salam. Waktunya kalau yang 18 kerjakan di maghrib sampai dengan isya. Yang 18 tadi. Yang 50 kerjakan di luar itu. Boleh habis isya diborong full, ya, tadi kata Pak Haji gitu, atau dicicil. Nanti habis subuh setelah terbit matahari sebelum duha, duhur barengan asar. Kalau 10-10 diborong juga boleh. Bisa? Bisa ya? Harus. Berarti 2 kali salam semua ya? 2 kali salam. Walaupun 60 kali 2 kali salam semua. 2 kali salam. Dari satu niat tadi, satu sifat, 2 salam. Bukan 2 salam, 2 rakaat. 2 rakaat 1 kali salam. Bisa ya? Bisa. Dirapel juga boleh ya. Dan yang harus itu syariatnya begitu. Hakikatnya, marifatnya itu inti utamanya adalah membersihkan hati kita sebersih-bersihnya dari sifat yang 18 itu. Itu kunci dasar ilmu yang disampaikan Pak Haji, rezeki yang mengejar kita. Bersih. Caranya dengan sholat taubat. Satu kata yang harus digarisbawahi Bapak Ibu yang disampaikan Pak Haji tadi, terpenting itu adalah bahwa gimmick-gimmick yang Pak Haji sampaikan tadi itu bukan pesugihan, tapi itu justru tolak balak, menolak, memageri yang menyerang kita, warung kita. Karena tetangga-tetangga kita bisa jadi punya musuhin kita, warung kita tidak terlihat, warung kita diganggu. Ini menjadi kita tidak usah cari yang lain, musuhnya biar bermusuh. Yang ditakuti oleh setan. Takut. Setan tuh takut sama celana dalam. Ya. Setan tuh takut sama bekas darah mens. Ya. Setan tuh takut. Bukan pesugihan. Kalau pesugihan tuh adanya di baskom. Misalkan Bapak dagang bubur, dagang bakso, di baskomnya itu ada celana dalam, nah, itu pesugihan. Tapi kalau pesugihannya adanya di atas,
itu namanya tolak bala. Mesti dibedain ya. Jangan Bapak bilang pesugihan. Nah, kalau pesugihan tuh adanya di dalam mangkok. Di dalam mangkok, di dalam baskom, di dalam toples. Ini kan enggak. Cara dalam Bapak dan Ibu kan digantung di atas. Di atas kepala kita lebih tinggi dari kita. Itu namanya tolak bala. Supaya kalau ada orang yang dagang mau ngambil pelanggan kita, dia langsung mati. Tuh kan alhamdulillah. Kita nih kayak saya nih, punya pasien nih, tamunya banyak. Ada yang ngambil pasien saya, mati. Kan lumayan. Gitu. Daripada kita serang-serang, nggak usah berantem. Pakai itu, cara dalam di atas. Jadi yang ngambil anak yatim kita, mati. Kan lumayan. Yang ngambil pelanggan kita, mati. Kan lumayan. Mau gak gitu? Hah? Pertama ya Pak Haji ya. Hah? Men yang pertama gitu. Apa? Men yang pertama. Men yang pertama. Men yang pertama. Coba Bapak lihat di atas. Kan banyak tuh celana dalam tuh warna merah semua tuh. Itu mennya ibu yatim yang pertama tuh saya kumpulin. Supaya kalau ada yang ngambil tamu RDAY mati. Enggak Pak Haji, itu yang mandi jam 00. Kalau kita pada yang kurang fit pakai air hangat bisa nggak Pak Haji? Biasanya kalau mandi kan pakai air yang mengalir itu. Air hangat boleh, yang nggak boleh air panas. Iya air hangat. Kalau lagi kurang fit, aduh mau mandi masuk pakai air hangat aja dah. Air hangat boleh. Air yang mengalir. Boleh. Nah, terus Boleh. bisa langsung. Bapak bisa gak nih bedain antara pesugihan sama tolak bala? Iya. Hah? Bisa. Kalau pesugihan adanya di tengah. Nih, kalau pesugihan adanya di batas mata ke bawah pesugihan. Tapi kalau di atas kepala itu namanya tolak bala. Bisa? Adanya cuma di RDAY, dukun juga nggak tahu. Kemarin kan dukun datang tuh dari Pangandaran. Nanya, Pak Haji, batas pesugihan sama batas tolak bala mana sih? Pesugihan tuh adanya dari batas kepala ke bawah. Biasanya tuh adanya tuh di panci. Adanya di panci. Jadi kalau Bapak ngaduk-ngaduk, kalau kita punya orang indigo, dia ngeliat tuh belatungnya tuh adanya di panci. Di mangkok. Kalau orang indigo, kalau Bapak nggak indigo nggak bisa lihat. Yang punya indera keenam. Nah kalau tolak bala adanya di atas kepala ke atas. Makanya pasangnya Bapak harus di atas lebih tinggi dari kepala. Kalau Bapak masangnya sama pala, Bapaknya yang habis sama dia. Sama si kompetitor. Pesaing. Di atas pintu gitu ya? Ya tuh di atas pintu. Kalau sekarang celana dalam saya adanya di atas plafon. Kalau nggak percaya ibu naik di atas plafon. Ini semuanya isi celana dalam saya. Kalau di luar celana dalam ibu yatim. Ada yang kembang-kembang, ada yang total-total, ada yang dolmensen. Pak Haji tadi yang ditaruh di sini celana dalamnya itu kayak mana Pak Haji? Apa? Yang celana dalam mata. Mana mic-nya? Nggak kedengeran. Yang tadi itu loh Pak Haji, celana dalamnya ditaruh di HP itu gimana Pak Haji? Kan ibu dikejar-kejar debt collector. Ya. Anggap aja ini celana dalam ibu. Ya gini. Nah, dikurung begini, noh. Jadi ibu kemana-mana pakai HP, pakai celana dalam nih tuh. Halo. Itu beneran kayak gitu Pak Haji? Benar. Oh. Bismillah Pak. Iya. Oke. Yang di Saya atas, tutup. yang di atas rumah kan yang lama mikir Pak Haji itu yang 9 hari sudah Ya. ada. Yang baru ini kan Pak Haji Pak yang men pertama. Ya. Itu digabungin apa gimana? Apa Digabungin boleh. Oh gabungin aja ya. Boleh. Ditambahin Celana dalam gitu. Bapak sama Ibu. Iya udah ada. Ya, digabung di atas. Yang- Nanti kan yang- konslet di atas. Iya, Keluar yang- percikan api. Yang men pertama itu kata Pak Haji tadi itu kan 9 hari dipakai yang lama. Celana Kan- dalam saya itu Pak Haji, bukan celana dalam dia. Gabung Oh, boleh. gabung boleh. Sendiri boleh. Oh iya. Ya, sama yang mens yang kata Pak Haji tadi itu Tambahin lagi. tambahin aja. Jadi 3 apa 4. Iya, iya, makasih banyak. Makin banyak makin lebih bagus. Oh iya. Tidak ada hama tikus. Penuh Tikus nanti lari. atasnya itu. Tikus tuh maksudnya orang yang mau ngambil pelanggannya Bapak. Iya. Bapak kan punya pelanggan. Iya. Nanti pelanggannya diambil sama orang itu. Nanti orang itu mati. Gitu. Kalau nggak mati minimal cerai. Rumah tangganya cerai. Kan lumayan. Orang yang suka ngambil pelanggan orang, bonusnya pasti mati. Orang yang suka mengambil pelanggan orang,
bonusnya pasti cerai, rumah tangganya pasti cerai. Kok Pak Haji tahu? Ya kan kita udah sering ketemu tamu. Kenapa lo cerai? Kenapa lo kawin lagi yang kedua, kawin lagi yang ketiga, kawin lagi yang keempat, sama suami, sama istri yang pertama anaknya 3, sama istri yang kedua anaknya 3. Oh, lo suka ngambil pelanggan orang ya? Nggak boleh. Cari pelanggan baru. Masa pelanggan orang diambil? Emang nggak bisa cari pelanggan baru? Bisa lah. Ya, jadi jangan ngambil pelanggan orang, ya nggak boleh ya. Cari pelanggan baru. Ciptain. Dagangan juga gitu. Nggak boleh ngambil dagangan orang. Bikin dagangan baru. Betul? Sekarang kalau lo jadi dia jadi lo, sakit hati gak? Sakit hati. Sakitnya di mana? Sini. Oke, gue tutup. Sampai ketemu lagi. Cair 10M. Malang. Gue pikir lo raksasa. Tinggi bener. Humor ya bos. Humor ya bos. Humor ya bos. Jadi belum diajarin ininya Pak Haji. Lo lihat YouTube.